warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mereview artikel yang berjudul Development of a Novel Graphene or Cobalt Oxide Composite for Hybrid Capacitive Deionization System. Kemudian kami masing-masing akan memperkenalkan diri. Saya Reza Melani Dewi dengan NPM 20106312300046. Perkenalkan, nama saya Salsa Reza Audria dengan NPM 20106312300052. Perkenalkan, nama saya Vivi Rahma Alaida dengan NPM 20106312300071. Saya akan menjelaskan tentang bagian judul. Judul merupakan bagian pertama yang dibaca dari suatu artikel dan bersifat khas untuk dapat meningkatkan daya tarik pembaca, juga harus singkat dan mampu menggambarkan keseluruhan isi artikel dan informatif. Biasanya, judul terdiri tidak lebih dari 12 kata dalam bahasa Indonesia dan 10 kata dalam bahasa Inggris. Contohnya seperti ini. Selanjutnya penulis. Artikel jurnal ini ditulis oleh 3 orang penulis yang bernama Gopindaraj Dippriya Kesab Kumar Vijaya Kumar, dan Indumati Nambi. Penulisan nama artikel ini sudah benar, karena nama dituliskan tanpa menggunakan gelar, dan Gopindaraj Dippriya sebagai korespondensi autor. Selanjutnya, korespondensi. Dalam artikel ini, nama penulis dilengkapi dengan alamat korespondensi seperti email, dan terdapat juga nama lembaga pendidikan dan program studi penulis, seperti Environment and Water Research Division, Department of Civil Engineering, Indian Institute of Technology Madras, Chennai 600036, India, dan Department of Chemical Engineering, SSN College of Engineering, Chennai 603110, India. Selanjutnya, abstrak. Abstrak merupakan gambaran singkat isi dari sebuah artikel yang mengandung bagian pendahuluan, metode, hasil, dan kesimpulan. Abstrak terdiri dari satu paragraf dan terdiri dari 200 hingga 300 kata. Abstrak tidak boleh mengandung kutipan, tabel, gambar, ataupun merek dagang. Pada abstrak artikel tersebut hanya menggambarkan bagian metode dan hasil penelitiannya saja. Selanjutnya, kata kunci. Kata kunci biasanya terdiri dari 3-5 kata. Kata kunci mengandung konsep pokok yang dibahas dalam artikel tersebut atau bagian dari modal. Kata kunci, walaupun sangat penting dalam mendesain artikel serta dapat menjadi database pencarian. Dalam artikel ini, keyword atau kata kunci diambil berasal dari judul artikel tersebut, yaitu Graphene RGO atau Cobalt Oxide Composite, Hybrid Capacitive Deionization, dan Desalination. Pendahuluan biasanya memuat latar belakang, masalah, dan tujuan peneliti. Latar belakang pada artikel ini mengenai eksplorasi berbagai komposit nanokarbon atau oksida logam untuk aplikasi superkapasitor berkinerja tinggi, seperti komposit grafen atau cobalt oxide untuk sistem deionisasi kapasitif hybrid. Selanjutnya, masalah. Dalam proses CDI mengenai kapasitas penahanan ion karena penyimpanan ion melalui fenomena lapisan ganda listrik atau EDL, sehingga mengakibatkan kerugian utama dari elektroda karbon, yaitu kapasitansi rendah karena tumpang tindih lapisan ganda listrik atau EDL pada struktur pori-pori. Selanjutnya, pada bagian pendahuluan yaitu tujuan peneliti. Tujuannya ingin menunjukkan
Penggunaan komposit grafen atau cobalt oxide dalam sistem SDCI untuk tujuan desalinasi dan menjelaskan bahwa tanpa menggunakan membran ion, kapasitas penghilangan ion yang tinggi bisa menghasilkan kemampuan siklus yang stabil. Pada artikel ini, bagian pendahuluan telah berisi paparan kajian hasil pustaka tentang perkembangan keilmuan yang terkait dengan bidang teknik kimia dan pengembangan komposisi grafen atau cobalt oxide untuk sistem deionisasi kapasitif. Pada bagian pendahuluan tidak dilengkapi bagian argumentasi kenapa peneliti ini perlu dilakukan. Selanjutnya, material dan metode yang merupakan inti dari proses penelitian. Pada artikel ini, peneliti menjelaskan bahan dan metode yang dibutuhkan dalam melakukan proses pengembangan komposit grafen atau cobalt oxide untuk kapasitas hybrid sistem deionisasi. Dan menggunakan metode deskriptif dan metode analisis kuantitatif dengan metode pengambilan sampel. Pada tahap ini adalah dengan menganalisa unsur kimia yang terkandung seperti klorida heksahidrat, natrium klorida, larutan amonia, dan bahan kimia lainnya. Seperti eksperimen deionisasi dalam sistem sirkulasi mode batch yang dilewatkan secara kontinu ke dalam sel HCDI menggunakan pompa peristaltik. Selanjutnya, pada artikel ini menjelaskan bagian hasil dan pembahasan, di mana untuk hasil dan pembahasan ini disusun secara urut dan sistematis, dan juga fokus ke penelitian utama yang bersumber dari tujuan utama dan dilengkapi dengan dukungan penelitian sebagai pengembang yang bersumber dari tujuan khusus dapat juga ditambah dengan hal-hal yang menarik yang baru kelihatan setelah data diolah. Yang pertama, hasil. Untuk hasil sendiri, itu disajikan bisa dalam bentuk tabel, grafik, foto, ataupun dalam bentuk lain yang ditempatkan paling dekat dengan pembahasan, agar pembaca bisa lebih mudah mengikuti uraian tersebut. Pada awal, sebaiknya dikemukakan bahwa hasil penelitian dapat dijumpai pada daftar dan gambar nomornya disebutkan. Hasil penelitian pada artikel ini, hasilnya yaitu bahwa analisis ICP OIS menunjukkan bahwa komposit kobalt semakin larut ke dalam larutan dan sekitar 5% dari kobalt dimasukkan ke dalam larutan pada akhir 100 siklus. Oleh karena itu, terutama penurunan kapasitas adsorpsi ion karena stabilitas fisik elektroda seperti yang disiapkan, bukan efisiensi regenerasi. Dan pada pembahasan di artikel ini menjelaskan bahwa analisis elektrokimia komposit RGO dan RGO atau cobalt oxide dari perilaku elektrokimia dan kapasitansi spesifik RGO, RGO atau cobalt oxide A dan RGO atau cobalt oxide B dipelajari melalui voltametri siklik percobaan. Dan pada gambar 4A ini juga menjelaskan bahwa mewakili kurva CV RGO, RGO atau cobalt oxide A dan RGO atau cobalt oxide B pada kecepatan pindai 5 mvs-1 dalam elektrolit NaCl2m larutan. Kurva CV RGO menggambarkan bentuk kuasi persegi panjang tanpa puncak redoks yang jelas, menunjukkan bahwa desalinasi NaCl terjadi melalui mekanisme lapisan ganda listrik. Dalam kasus RGO atau cobalt oxide A dan RGO atau cobalt oxide B, anodik luas dan katodik puncak diamati pada 0,4 volt dan 0,6 volt. Masing-masing RGO atau cobalt oxide A yang sesuai dengan perilaku redoks elektrokimia dari cobalt oxide. Ini dapat dianggap berasal dari reaksi sodinasi atau desodinasi dengan cobalt oxide atau CO seperti yang ditunjukkan pada persamaan berikut. Persamaannya yaitu CO3O4 plus 8Na plus elektron 4Na2O ditambah 3CO.
Selanjutnya bagian kesimpulan. Kesimpulan merupakan hasil akhir yang menjelaskan mengenai keseluruhan hasil dari penelitian yang dilakukan. Kesimpulan juga dapat menjadi pembahasan akhir yang menjadi perhatian akhir pada artikel. Pada artikel ini, kesimpulan menjelaskan secara singkat isi dari artikel ini, yaitu seperti mendemonstrasikan penggunaan ion natrium bahan baterai RGO atau cobalt oxide sebagai katoda dan RGO sebagai anoda untuk aplikasi desalinasi pada sistem HCDI. Pada kesimpulan, sebaiknya mengandung saran yang ditujukan untuk pembaca. Namun, artikel ini tidak menyertakan saran, tetapi hanya menjelaskan pembahasan hasil akhir dari penelitian ini, yaitu peningkatan kapasitas penghilangan ion dari sistem HCDI yang disebabkan oleh peningkatan kapasitansi yang didukung oleh reaksi interkalasi yang dimediasi redoks. Materi baru ini menunjukkan stabilitas elektrokimia dan mekanik yang menunjukkan elektroda potensial untuk aplikasi desalinasi praktis. Terima kasih. Ucapan terima kasih berisi nama orang atau institusi yang berjasa dalam proses pelaksanaan penelitian dan atau penulisan naskah ilmiah. Pada artikel ini, ucapan terima kasih ditujukan pada IIT Madras atau Indian Institute of Technology Madras, yaitu Universitas Riset dan Teknik Publik yang berlokasi di Chennai, India. Universitas ini disebutkan karena telah membuktikan dukungan dan infrastrukturnya untuk penelitian ini. Selanjutnya, bagian daftar pustaka atau referensi. Bagian daftar pustaka berisi berbagai sumber atau referensi di buku, jurnal, hingga artikel, yang mana akan dijadikan sebagai landasan di dalam sebuah laporan penelitian atau karya tulis ilmiah. Pada artikel ini, penulisan daftar pustaka menggunakan gaya Turabian yang disitasi dari artikel pada jurnal tercetak dengan sistem dokumentasi dasar gaya bibliografi yang memiliki format penulisan nama belakang penulis, nama depan penulis, titik, judul artikel, titik, judul jurnal dan volume jurnal, dalam kurung tahun terbit, titik 2, halaman artikel pada jurnal. Sekian review artikel dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.